Kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan sebuah presentasi dari kelompok 3 yang terdiri saya sendiri, Makmun, temani rekan kami yaitu Saudara Fadliansa dan Saudari Widiarti. Presentasi ini terkait dengan mata kuliah hukum investasi Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Semarang. Yang akan kami sampaikan terkait dengan analisa penanaman modal dalam hukum bisnis di Indonesia sebagai pembangunan ekonomi nasional. Ada beberapa bab yang akan kami sampaikan. Saya, teman-teman saya dari saya bab 1, ada bab 2 dan kesimpulan. Saya di sini akan berfokus ke bab 1 yaitu tentang terkait pendahuluan. Di sini ada latar belakang, ada undang-undang, peraturan, perpres atau peraturan presiden, ada peraturan menteri dan regulasi atau aturan. Ada peraturan di sini terdiri dari pasal 1 angka 3 nomor 25 tahun 2001 tentang pengertian penanaman modal asing, pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 25 tahun 2001 dan pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 25 tahun 2001. Ada pasal 2 Undang-Undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan berlaku sejak diundangkan LNRI Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67 pada tanggal 26 April 2007. Selanjutnya ada peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Selanjutnya dikuatkan oleh peraturan menteri nomor 5 tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian ada regulasi atau aturan, ini terdiri ada 2, penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA. Dari bab 1 sampai bab 3 ini ada beberapa yang akan kami dan teman-teman sampaikan, yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Terkait rumusan masalah, di sini membahas dalam makalah ini adalah bagaimana perkembangan penanaman modal dalam hukum investasi yang terjadi di Indonesia sebagai pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya ada tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui perkembangan penanaman modal dalam hukum investasi yang terjadi di Indonesia sebagai pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya ini ada bab 2 yang akan disampaikan oleh teman kami, Saudara Fadliansa. Silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Makmun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fadliansyah. Saya mahasiswa semester 2, konsentrasi bisnis dagang. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, pada bagian ini saya akan bahas tentang bab 2. Ada 5 subbagian pada bab 2 ini. Nah, dimulai dari poin A, itu terkait tentang pengertian investasi. Nah, dari pengertian investasi ini, banyak sekali tokoh-tokoh yang mendefinisikan tentang investasi itu apa definisinya. Nah, dari kelompok kami, beberapa di antaranya ada 2. Yang pertama itu ada dari James C. Van Horn tahun 1981. Investasi merupakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung dengan memanfaatkan kas
pada masa sekarang untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang. Nah, sedangkan menurut Sadono Sukirno, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, dari pengertian tadi sudah jelas ya. Nah, kemudian ada macam-macam investasi itu ya, seperti investasi tanah, investasi pendidikan, ada saham maupun ya mata uang asing. Boleh selanjutnya? Eh, Nah, pada slide selanjutnya ini ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Ada 5 hal ya. Yang pertama, itu ada faktor sumber daya alam. Yang kedua, ada faktor sumber daya manusia. Yang ketiga, itu ada faktor stabilitas politik dan perekonomian. Yang keempat, itu ada faktor dari kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, itu ada faktor kemudahan dalam perizinan. Nah, kemudian juga terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi. Nah, ini terbagi menjadi 4 hal ya. Yang pertama itu ada jaminan keamanan. Yang kedua, ada stabilitas politik. Yang ketiga itu ada kepastian hukum. Dan yang keempat itu ada otonomi daerah. Boleh slide selanjutnya? Nah, pada bagian B ini ya, akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Nah, dari jenis-jenis investasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada investasi tidak langsung, atau dalam bahasa Inggrisnya indirect atau portfolio investment. Yang kedua ada investasi langsung atau direct atau investment. Nah, pada bagian C itu akan menjelaskan tentang penanaman modal dalam negeri atau singkatannya PMDN. Nah, ini berdasarkan dari ya undang-undang ya. Pasal 1 angka 2 dan 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005. Ya. Nah, di sini juga terdapat latar belakang ya. Seperti apa? Di sini dijelaskan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan bagian paling penting dan paling utama. Next. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang usaha apa saja sih yang menjadi garapan dari penanaman modal dalam negeri. Nah, ternyata dibagi menjadi 3 poin ya. Pertama itu ada pemerintah, yang kedua itu ada swasta, dan yang ketiga itu ada pemerintah dan swasta. Oke, saya akan jelaskan terkait dari pemerintah. Nah, ini merupakan atau yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan negara. Nah, sedangkan dari pihak swasta itu berupa perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, dan perdagangan umum. Nah, kemudian dari gabungan pemerintah dan swasta itu terkait tentang bidang telekomunikasi dan perkebunan.
Nah, dari gabungan pemerintah dan swasta ternyata memunculkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari PMDN ini. Ternyata dibagi menjadi 4 hal. Oke, yang pertama itu ada potensi dan karakteristik suatu daerah. Yang kedua itu ada budaya masyarakat. Dan yang ketiga itu ada pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional. Nah, ternyata dari poin 3 ini ya, pemanfaatan era ekonomi daerah serta proporsional ini dibagi lagi menjadi 6 bagian ya. Oke, yang pertama itu ada permodalan. Yang kedua ada pelaku investasi. Yang ketiga ada bidang usaha. Yang keempat ada perizinan dan perpajakan. Dan yang kelima ada tenaga kerja. Dan yang terakhir ada batas waktu usaha. Oke, lanjutan dari sebelumnya ya. Yang poin terakhir tadi ya, ada peta politik daerah dan nasional. Oke, next. Nah, kita berkenalan kepada penanaman modal asing atau singkatannya PMA. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian penanaman modal asing. Jadi ya, penanaman modal asing ini merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Nah, ini terdapat dalam pasal 1 ya, angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 ya. Kemudian dilihat dari fungsi penanaman modal asing bagi Indonesia, ternyata ya, sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dilihat dari penanaman modal asing tersebut, ternyata terdapat 3 hal. Yang pertama, dilihat dari keuntungan. Yang kedua, dilihat dari pajak lokal. Yang ketiga, ada membuat rintangan. Next. Nah, pada bagian terakhir dari saya ini ya, ada peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi khususnya di negara kita Indonesia tercinta ini didukung dengan adanya 4 hal. Yang pertama, ada penanaman modal asing ya. Penanaman modal dalam negeri atau singkatannya PMDN. Yang kedua, penanaman modal asing atau PMA, terutama PMA pada sektor-sektor industri, pasar modal, dan PMA pada sektor retail. Yang ketiga itu ada social overhead capital, dan yang terakhir ada BKPM atau yang kepanjangannya Badan Koordinasi Penanaman Modal di tingkat nasional. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan. Saya kembalikan kepada Bapak Mamun. Baik, untuk bab yang ketiga, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini seperti yang sudah dipaparkan. Kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh saudara sekalian ini bahwasannya penanaman modal dibagi menjadi 2, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, di mana kedua tersebut dikaitkan dengan peranan
yang telah disodorkan pada Undang-Undang 25 tahun 2000. Yang merupakan fungsi dari hukum sebagai regulasi tentang substansi dan bagi perlindungan investasi yang kemudian presentasi dari kami dapat saya Oke, terima kasih. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.